Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali lagi pada pertemuan kita hari ini. Materi kita hari ini tentang bulu tangkis dengan kompetensi dasar. 1. Memahami teknik dasar gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil, sederhana atau tradisional. 2. Mempraktikkan teknik dasar gerak spesifik dalam permainan bola kecil, sederhana atau tradisional. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui latihan variasi dan kombinasi latihan gerak dasar permainan bulu tangkis bertahan berkelompok dengan koordinasi yang baik. 2. Menemukan latihan variasi dan kombinasi latihan gerak dasar permainan bulu tangkis lock bertahan berkelompok dengan koordinasi yang baik. Yang berikut sejarah bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis berasal dari India yang disebut Puana. Dalam perkembangan permainan ini dibawa ke Inggris dan berkembang di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Bedford di Badminton Gloucester. Kemudian permainan ini dinamakan badminton. Permainan bulu tangkis berkembang ke seluruh dunia sejak abad ke-17, terutama Eropa, India, dan Tiongkok, sedangkan perkembangan yang paling menonjol adalah di Inggris, sehingga orang Inggrislah yang menciptakan peraturan-peraturan permainan sampai membentuk Persatuan Bulu Tangkis tingkat nasional. Organisasi bulu tangkis internasional terbentuk pada tanggal 5 Juli 1934 dengan nama International Badminton Federation, singkat IBF. Kejuaraan yang diselenggarakan untuk Boregu Putra antar negara yang pertama pada tahun 1948 yang dinamakan Thomas Cup, sedangkan pada tahun 1956 untuk kejuaraan Boregu Putri disebut Uber Cup. Pada tahun 1951 terbentuk Perkumpulan Bulu Tangkis di Indonesia, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI, Persatuan Bulu Tangkis tingkat nasional. Yang berikut pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar. Tentu lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama besar yang dipisahkan oleh net, tergantung di net yang ditanam di pinggir lapangan. Alat yang dipergunakan raket sebagai alat pemukul serta kok atau shotlock sebagai bola yang dipukul. Permainan dimulai dengan cara menyajikan bola atau servis, yaitu memukul bola dari petak servis kanan ke petak servis kanan lawan sehingga jalan bola menghilang. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan oleh seorang pria melawan seorang pria, itu namanya tunggal pria. Seorang wanita melawan seorang wanita, tunggal wanita. Sepasang pria melawan sepasang pria, ganda pria. Sepasang wanita melawan sepasang wanita, ganda wanita. Sepasang pria atau wanita melawan sepasang pria atau wanita, ganda campuran. Terus yang berikut cara memegang raket. Cara memegang raket ada 3. Yang pertama, pegang forehand, pegangan dasar. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket di sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Yang kedua, pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegang forehand. Yang ketiga, pegangan pukul atau kasur atau Amerika. Cara yang pegangan ini adalah mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan peganglah raket pada pegangannya sehingga bagian tangan antar ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Terus yang berikut dasar-dasar servis. Dasar-dasar servis ini ada servis forehand dan servis backhand. Macam-macam servis.
macam-macam servis, ada servis pendek dengan servis panjang. Cara melakukan bordili lebih dekat dengan garis servis. Tangan yang memegang raket harus berada pada posisi dengan tangan dan pergelangan tangan menekuk. Pada saat bola lepas, pindahkan berat badan dari kaki sebelah belakang ke kaki depan dan tarik tangan ke bawah, melakukan kontak dengan bola di bawah ketinggian pinggang. Pukulan servis panjang biasa digunakan pada permainan tunggal. Cara melakukan servis panjang dari relax, bordili dengan relax kira-kira 50 cm dari garis servis. Kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan samping garis tengah. Kok dipegang di depan dada, raket dipegang dengan relax di samping badan. Kok diangkat ke depan di atas posisi badan seorang. Badan serem dengan bahu yang memegang kok menghadap ke sasaran. Ayun raket ke belakang untuk mengambil awalan. Kok dijatuhkan bersamaan dengan ayunkan raket ke depan. Memukul kok dengan keras supaya pukulan bisa maksimal. Maka perkenaan daun raket dengan kok pada saat kok berada di bawah pinggang, sasaran bola adalah jauh ke belakang menghilang di lapangan lawan. Setelah melakukan pukulan, lanjutkan dengan gerakan relax dan posisi siap menghadapi lawan, dan kalian bisa memperhatikan teknik memukul. Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan servis merupakan dengan raket untuk menerbangkan shotlock atau kok ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis, yaitu pukulan servis pendek, pukulan servis panjang, dan pukulan servis mendatar, pukulan servis cambuk. Terus yang berikut, induk organisasi. Induk organisasi internasional badminton didirikan pada tahun 1934 yang membukukan Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota. Kelompoknya India bergabung sebagai afiliat pada tahun 1936 pada IPF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006. Usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation (BWF) diterima dengan suara bulat oleh 206 delegasi yang hadir. Olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 2 medali emas tahun itu. Perlengkapan permainan bulu tangkis, ukuran lapangan dan jaring. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang, mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar, garis-garis yang mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Permukaan lapangan disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintesis yang lunak. Permukaan lapangan yang berbuat dari beton atau bahan sintetik yang keras sangat tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan cedera pada permainan. Jaringan segi 1,5 berada tepat di tengah lapangan. Jaringan harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Perlengkapan badminton atau bulu tangkis, ada raket, ada kok. Kalian bisa memperhatikan pada gambar ini
Dan berikut net atau racket. Net kalian sudah perhatikan tadi pada gambar lapangannya. Sebelumnya, racket merupakan alat yang digunakan untuk memukul kok yang ringan dan berat. Beratnya kurang dari 150 gram. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat racket antara lain sebagai berikut: 1. Kayu keseluruhannya, 2. Kayu aluminium, 3. Aluminium keseluruhannya atau fiberglass atau Carbonex. Senar untuk racket biasanya dibuat dari nilon atau bahan sintesis, sedangkan jenis ketebalan senar antara lain kecil, ada sedang, dan besar. Kecil paling pas terhadap sentuhan bola tapi mudah putus. Besar tidak bisa untuk permainan halus tapi kuat, tidak mudah putus. Sedang memiliki tingkat ketebalan yang sedang. Untuk lebih jelas lagi, anak-anak bisa memperhatikan video selanjutnya. Untuk materi yang pertama yaitu materi ukuran lapangan. Jadi untuk ukuran lapangan bulu tangkis itu berbentuk persegi panjang dengan panjang lapangan yaitu 13,4 meter. Lalu untuk lebar lapangan dengan panjang 6,10 meter. Lalu jarak garis servis depan dengan garis net yaitu dengan jarak 1,98 meter. Lalu jarak garis servis tengah dengan garis panjang lapangan bagian luar yaitu 3,05 meter. Lalu untuk jarak garis tengah dengan servis panjang lapangan bagian dalam yaitu dengan jarak 2,59 meter. Lalu jarak garis panjang lapangan bagian luar dengan garis panjang lapangan bagian dalam yaitu 0,46 meter. Untuk jarak garis servis depan dengan garis lebar lapangan bagian dalam yaitu dengan jarak 3,9 meter. Untuk jarak garis lebar lapangan bagian dalam dengan garis lebar lapangan bagian luar dengan jarak 0,78 meter. Untuk ukuran net dari bulu tangkis untuk panjang net yaitu 6,10 meter. Untuk lebar net sendiri yaitu 0,76 meter. Lalu untuk tinggi tiang net yaitu 1,55 meter. Untuk tinggi net sendiri yaitu 1,52 meter. Tutorial berikutnya yaitu cara memegang raket pada saat kita mau memukul backhand, yaitu dengan mensejajarkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Lalu ibu jari berada pada bagian raket yang paling lebar. Tutorial berikutnya yaitu forehand service. Forehand service ini dilakukan agar lawan tidak bisa mengembalikan bola secara sempurna. Ya, bisa dilakukan apabila memegang raket dengan tangan kanan, yaitu pada saat melakukan forehand service, shuttlecock dipegang dengan tangan kiri dan dipukul dari bagian tubuh atau kanan tubuh kita. Tutorial berikutnya yaitu backhand service. Hal ini dilakukan agar lawan tidak bisa memukul kembali untuk melakukan serangan. Hal ini dilakukan pada saat memegang raket dengan tangan kanan, yaitu pada saat keadaan atau shuttlecock kita pegang dengan tangan kiri.
Flick service dilakukan untuk mengecoh lawan, yaitu pada saat kita melakukan servis, shuttlecock kita pukul secara tiba-tiba ke arah belakang lapangan pemain lawan. Forehand adalah cara memukul shuttlecock dari arah atau posisi dominan. Jadi pada saat kita memegang raket dengan tangan kanan, kita memukul shuttlecock baik dari atas, depan, kepala kita dengan memukul di arah atau bagian tubuh kanan kita. Backhand yaitu cara mengembalikan shuttlecock dari posisi yang tidak dominan. Jadi pada saat kita memegang raket dengan tangan kanan, lalu shuttlecock datang ke arah kiri kita, maka kita bisa melakukan backhand. Smash yaitu gerakan memukul shuttlecock dari atas menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Smash dilakukan pada saat shuttlecock berada pada depan kepala kita, yaitu bisa dipukul dengan sekencang-kencangnya menukik ke arah bawah, bisa bagian kanan atau kiri lapangan lawan. Drop shot atau memukul dengan cara menukik ke bawah tapi dengan cara yang tidak cepat. Berbeda dengan smash, drop shot ini dipukul secara tiba-tiba, yaitu pada saat bola tinggi atau shuttlecock tinggi ke belakang, lalu kita pukul secara menukik dengan arah yang tidak bisa ditebak oleh lawan. Pukulan lob yaitu pukulan dari arah belakang ke arah belakang lawan. Jadi pada saat shuttlecock itu mengarah tinggi di atas kepala kita, maka kita mengembalikan ke arah yang tinggi, ke arah lapangan atau ke arah belakang lapangan lawan. Netting yaitu pukulan secara halus pada saat shuttlecock berada di depan net. Jadi kita bisa menaruh shuttlecock secara perlahan di depan net lawan sehingga lawan tidak bisa menebak arah jatuhnya shuttlecock.
Pukulan drive, yaitu pukulan mendatar, yaitu bertujuan untuk memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan, dan memaksa lawan untuk mengangkat shuttlecock ke atas ke arah kita sehingga kita dapat mengembalikan dengan cara smash. Pukulan ini banyak dilakukan pada saat kita bermain ganda. Pada saat melakukan pukulan, shuttlecock akan mengarah atau menyeberangi net secara cepat. Terima kasih telah menonton video pembelajaran teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kemampuan dalam bermain bulu tangkis. Salam olahraga.